Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat berjumpa lagi dalam persekutuan doa malam GKI Taman Cibunut Bandung, Kamis 13 Juli 2023. Bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Saya sangat berharap kita semua sehat, kita semua semangat, dan yang tidak boleh diharapkan lagi harus dipastikan kita bahagia. Bahagia ini sesuatu yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Sedikit bahagia itu seperti menyalakan lilin di tengah pekatnya gelap. Oleh sebab itu, berbahagialah. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari dua bagian kitab suci. Matius 10 ayat 11 sampai 14 yang bercerita tentang perutusan murid-murid. Kemudian Kejadian 45 ayat 1 sampai 5, kisah tentang Yusuf yang bertemu dengan saudara-saudaranya. Dan saya memberi tema pada persekutuan doa malam hari ini, kebaskan debu kebencian dari hatimu. Untuk mengawali semangat tema mengebaskan debu kebencian dari hati kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 467. Kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, ampunilah aku. Itu salah satu sikap mengebaskan debu kebencian dari hati kita. Tuhan, ku bela hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan ku hendak ku jadi panduku. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dalam persekutuan doa malam ini kami punya niat, kami didorong oleh pujian yang baru saja kami nyanyikan untuk membersihkan hati kami dari debu, segala tingkah ujar yang salah, segala hal yang menyakiti sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di tengah hati yang sudah mengampuni ini, biarlah firman-Mu menjadi pelita dalam hati kami, dan kebenaran firman-Mu melingkupi diri kami dalam pimpinan Roh Kudus. Inilah doa permohonan kami panjatkan dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita membaca pertama Matius 10 ayat 11 sampai 14.
Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debu dari kakimu. Kejadian 45 ayat 1 sampai 5. Yusuf tidak dapat lagi menahan hatinya di depan semua hambanya. Lalu ia berseru, "Suruhlah semua orang keluar dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama Yusuf ketika ia menyatakan diri kepada saudara-saudaranya. Lalu ia menangis keras-keras sehingga kedengaran oleh orang Mesir, dan seisi istana Firaun pun mendengar tentang hal itu. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Aku ini Yusuf. Masih hidupkah ayah?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka terperanjat ketakutan di hadapan Yusuf. Kemudian Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, "Mendekatlah kepadaku." Lalu mereka pun mendekat. Katanya lagi, "Aku ini Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu." Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita menolak Yesus? Sepertinya pertanyaan ini belum cukup konkret untuk dijawab. Apakah kita lebih sering membicarakan keburukan orang lain daripada kebaikannya? Apakah kita lebih suka menaruh dendam daripada tergerak untuk memaafkan? Tanpa disadari, lewat kelemahan dan nafsu diri kita seperti itu, kita menolak Yesus atau menolak ajaran Yesus. Kalau tidak hati-hati, kita bisa menjadi salah satu kota yang dikebaskan debunya karena menolak pemberitaan murid-murid akan Injil Kerajaan Sorga. Di ayat ke-14 dikatakan, "Apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah, tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debu dari kakinya." Gambaran kota yang dimaksud adalah seperti tanah Sodom dan Gomora. Mereka penuh dengan kebencian, penolakan terhadap yang ilahi. Berbeda dengan kisah Yusuf. Kita tahu kisah Yusuf. Yusuf dibenci saudara-saudaranya sepanjang hidupnya karena mimpi-mimpi Yusuf yang diceritakan kepada mereka. Bahkan saudara-saudaranya membuangnya ke dalam sumur, kemudian menjual Yusuf sebagai budak kepada saudagar, dan akhirnya Yusuf menjadi pelayan di Mesir. Sampai akhirnya Yusuf menjadi seorang yang paling penting di Mesir. Kalau Yusuf pada waktu bertemu itu diliputi kebencian masa lalu, maka tentulah habis semua saudara-saudaranya itu. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf menangis keras-keras dan tangisan itu didengar oleh semua orang Mesir dan seisi istana Firaun. Yusuf terharu dan senang sekali berjumpa dengan saudara-saudaranya. Saat saudara-saudaranya ketakutan bertemu dengan Yusuf yang saat ini bukan lagi adik yang gampang dipukul, yang bisa dibuang ke sumur dan dijual ke Mesir, Yusuf berkata kepada mereka, "Mendekatlah kepadaku." Lalu dikatakan saudara-saudaranya mendekat. Yusuf berkata lagi, "Aku ini Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu."
Dengan perkataan itu, Yusuf telah mengebaskan debu kebencian dari hatinya kepada saudara-saudaranya yang sudah berlaku jahat kepadanya. Yusuf justru memaknai semua yang dilakukan hal yang jahat dari saudara-saudaranya itu sebagai jalan Allah untuk memimpin Yusuf menjadi seorang yang menyelamatkan bangsanya sendiri. Saudara-saudara, dari kisah Yusuf kita bisa menyadari kembali cinta Allah yang sekalipun telah ditolak berkali-kali, tidak sekalipun mengurangi kadar cintanya kepada kita umatnya. Harapannya kita juga bisa menempatkan diri seperti saudara Yusuf yang gemetar ketika dihadapkan pada belas kasih Allah yang tanpa batas, yang tampak jelas dalam pribadi Yusuf. Kita juga diajak untuk belajar mengebaskan debu kebencian dari hati kita dan melihat semua orang, semua situasi yang tidak ideal itu sebagai cara Allah membentuk kita, sebagai cara Allah bahkan menuntun kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan catatan kecil di akhir renungan ini adalah kebencian itu bukan hanya ditimbulkan oleh kejahatan orang lain, tetapi kebencian itu bisa karena sakit yang berkepanjangan misalkan, atau kegagalan berkali-kali yang kita alami dalam hidup karena salah mengambil keputusan dan pergumulan-pergumulan lainnya dalam kehidupan kita. Kebaskanlah debu kebencian, penolakan kita kepada Tuhan dari hati kita. Tetapi hayatilah cinta Tuhan tidak pernah berkurang. Justru Ia sungguh menyertai kita, menuntun, membimbing dengan sabar, supaya pada akhirnya kita menemukan di mana kita diletakkan Tuhan, bukan pada situasi sukacita bagi diri, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang seperti Yusuf. Tuhan memberkati. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur diajak untuk mengebaskan debu kebencian dari hati kami. Di tengah keluarga bisa saja terjadi perselisihan satu dengan yang lain dan berakhir pada kebencian satu dengan yang lain. Ampunilah kami Tuhan, dan ajarlah kami mengampuni. Begitu juga di tengah persekutuan gereja, begitu juga di tengah lingkungan kerja kami atau dimanapun kami berada. Biarlah dengan hati yang mengampuni, dengan mengebaskan kebencian dari hati kami, dimulailah banyak hal kami lakukan bersama yang baik. Dan bahkan kami bisa melihat rencana Allah yang besar, bukan hanya pada diri kami sendiri, tapi pada keluarga, pada hidup persekutuan, pada masyarakat di mana kami tinggal. Sungguh dapat kami lihat dan dapat kami nikmati bersama-sama. Kami juga berdoa ya Tuhan, peran gereja di tengah masyarakat, juga lembaga-lembaga Kristiani seperti sekolah, rumah sakit, lembaga sosial lainnya, bisa menjadi cara Tuhan mengasihi dunia ini. Kami juga berdoa untuk Lembaga Alkitab Indonesia yang saat ini sedang gencar mempromosikan Alkitab terjemahan baru 2. Biarlah sosialisasi ini menjadi cara umat bergumul dan mencintai dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk penggalangan dukungan bagi terjemahan Alkitab dalam berbagai macam bahasa daerah, supaya semua orang mendengar firman Tuhan dan merasakan kasih melalui pemberitaan firman Tuhan itu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin bangsa di dunia ini untuk mengusahakan kedamaian di tengah kehidupan masyarakat dunia. Kami serahkan kepadamu kehidupan bersama kami yang tidak mudah ini. Kami akhirnya menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk menikmati malam hari ini dengan istirahat. Biarlah saudara-saudara kami yang sakit
dan bergumul, juga menerima sapaan firman Tuhan dan senantiasa dikuatkan. Kami panjatkan doa-doa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudara, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.